Sosialisasikan dan menjelaskan kembali kelima nilai Pancasila. Nama saya Yustina Belina Muda, saya mahasiswa dari semester 1. Pengertian dari Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup, dan pedoman moral bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan. Seluruh kebijakan sudah seharusnya berlandaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan hingga keadilan sosial. Pancasila juga memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Juga berfungsi untuk memperkuat semangat gotong royong serta menjadi pedoman pembangunan nasional agar selalu menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pelaksanaannya. Pancasila hingga kini masih tetap dan akan terus relevan sebagai penuntun moral dan arah hidup bangsa Indonesia. Pancasila hadir memastikan bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri di tengah arus globalisasi dan era digitalisasi saat ini. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sikap dari penerapan sila pertama ini tidak hanya tercermin dalam tempat ibadah atau upacara keagamaan. Contohnya menunjukkan sikap saling menghormati antara umat beragama di kehidupan sehari-hari. Misalnya tidak semena-mena melontarkan komentar negatif tentang proses ibadah agama lain. Penerapan sila pertama dalam konteks pemerintahan di Indonesia mencakup kebijakan yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti yang diamanatkan dalam konstitusi, khususnya pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah pedoman utama pembangunan kehidupan sosial yang saling menghormati dan penuh empati. Nilai ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama, tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Contohnya menunjukkan perilaku saling menghargai dan peduli terhadap sesama dengan rasa empati yang tinggi. Membantu korban bencana alam tanpa memandang latar belakang, baik suku, agama, ras, golongan. Menjaga tutur kata dan tindakan agar tidak melukai orang lain, baik secara langsung maupun di media sosial. Pemerintahan dan berbagai organisasi masyarakat turut mendorong implementasi nilai sila kedua ini melalui berbagai kebijaksanaan yang melindungi hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Menjaga nilai kemanusiaan bukan sekedar kewajiban moral, melainkan wujud nyata bahwa Indonesia adalah bangsa yang beradab, bangsa yang menghormati perbedaan dan menegakkan keadilan untuk seluruh umat tanpa membedakannya. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia menjadi penopang utama tegaknya kehidupan berbangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Nilai sila ketiga mengajarkan pentingnya menjaga kebersamaan dan rasa nasionalisme di atas segala perbedaan yang ada. Contohnya, kegiatan sosial dan kebangsaan, misalnya kerja bakti lintas agama, gotong royong antar warga desa, hingga perayaan hari besar nasional yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat di sekolah atau instansi pemerintahan. Kegiatan seperti upacara bendera setiap Senin menjadi bentuk sederhana dari implementasi semangat persatuan dan tekad menjaga keutuhan NKRI.
Nilai persatuan saat ini perlu terus dipupuk melalui sikap saling menghormati dan dialog antar golongan, pemerintah, tokoh masyarakat, hingga generasi muda. Diharapkan menjadi penjaga semangat persatuan agar perbedaan yang ada ditegakkan masyarakat tidak menjadi pecah belah. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai sila keempat ini mencantumkan nilai demokrasi dan musyawarah menjadi inti utama dalam penerapan sila keempat Pancasila, yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan harus lahir dari hasil musyawarah bersama, dengan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya di dalam forum-forum diskusi warga, rapat adat, hingga pertemuan desa yang membahas persoalan bersama tercermin semangat musyawarah. Di sektor pemerintahan, nilai ini diwujudkan melalui mekanisme perwakilan rakyat di DPR dan lembaga-lembaga daerah yang menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai representasi masyarakat. Budaya dialog, diskusi, dan menghargai perbedaan pendapat menjadi kunci utama terciptanya keputusan yang adil dan bijaksana. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sebagai landasan moral terciptanya masyarakat yang sejahtera. Nilai sila kelima ini menuntut agar setiap warga negara memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi, pendidikan, pelayanan publik. Contohnya, membantu tetangga yang sedang kesulitan dan membutuhkan bantuan. Gotong royong membangun fasilitas umum di lingkungan sekitar tempat tinggal, upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, meningkatnya pelayanan kesehatan, dan menghadirkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Keadilan sosial adalah tanggung jawab bersama untuk terciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Semangat inilah yang terus menjadi peningkat bahwa Indonesia akan benar-benar maju bila keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Jadi hanya ini saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.